supporter skuad Garuda U17 di Qatar kini terus mencuri perhatian menjelang laga perdana melawan timnas Zambia U17. Pemain timnas Indonesia U17 sampai kagum dan senang begini melihat antusias supporter timnya untuk memberikan dukungan penuh. Sepak bola Malaysia kini menjadi bahan pembicaraan di berbagai media sosial setelah FIFA resmi memberi sanksi atas pemalsuan proses pemain naturalisasi ke-7 pemainnya. Hasil pertandingan tim tuan rumah timnas Qatar U17 kontra timnas Italia U17 kini menarik perhatian warganet. Cuplikan video opening Piala Dunia U17 2025 di Qatar kini ikut menjadi sorotan karena disebut digelar di tempat latihan. Jadi, Space Eleven kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Status tim tuan rumah ternyata tidak menjamin timnas Qatar U17 bisa meraih hasil positif di laga pertama grup A Piala Dunia U17 2025 ini. Di saat menantang wakil Eropa yaitu timnas Italia U17, kini timnas Qatar U17 pun harus tumbang 0-1 dari tim tamu. Gol tunggal kemenangan timnas Italia U17 kala itu dicetak oleh Samuel Inacio Pia di menit ke-19. Di pertandingan ini jika melihat statistik, tentu tak heran apabila timnas Italia U17 akan memenangkan pertandingan, di mana skuad asuhan Daniel ini mencetak lebih banyak peluang daripada tim tuan rumah Qatar. Tercatat di sepanjang laga, mereka melepaskan 16 tembakan, meskipun hanya 2 yang tepat sasaran. Dari 16 tembakan itu, 4 diantaranya dilepaskan oleh Samuel Inacio yang kini tergabung bersama Borussia Dortmund. Namun menariknya dalam laga tersebut ada beberapa sorotan atas keputusan sang wasit yang seakan menjadi pertanyaan. Di mana hal itu terjadi kala timnas Italia membangun serangan di area kotak penalti timnas Qatar. Di momen itu, pemain timnas Italia pun terjatuh di saat menerima operan dan menggiring bola di area kotak penalti tim tuan rumah. Namun dalam kesempatan itu, sang wasit melanjutkan pertandingan dan seakan mengabaikan pemain timnas Italia yang terjatuh, meskipun terlihat seperti ada sentuhan dari pemain timnas Qatar. Momen itu terlihat dari sebuah unggahan video di akun Instagram. Dalam video itu bertuliskan pula VAR no penalty, Italia versus Qatar. Ya, unggahan video itu pun menarik beberapa komentar dari warganet tanah air. Kocak, VAR set VAR. Komentar salah satu akun dalam unggahan tersebut dengan emotikon sedih dan juga api. Seperti biasa, komentar akun lainnya dalam unggahan video itu pula. Pihak FIFA kini akhirnya resmi menolak banding yang dilakukan Asosiasi Sepak Bola Malaysia yang ditetapkan kepada federasi dan ke-7 pemain naturalisasi Harimau Malaya. Setelah menganalisis pengajuan banding dan melakukan sidang, Komite Banding memutuskan untuk menolak banding tersebut. Demikian pernyataan resmi Komite Banding FIFA. Ya, Komite Banding FIFA juga mengonfirmasi bahwa hukuman kepada FOM dan ke-7 pemain naturalisasinya yang dianggap melakukan pemalsuan dokumen tidaklah berubah. Sebelumnya, FIFA menghukum ke-7 pemain naturalisasi timnas Malaysia dengan denda setara 41,8 juta serta larangan bermain 12 bulan, di mana ke-7 pemain yang dihukum itu adalah Gabriel Felipe, Facundo Garces, Rodrigo Julian Olgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueiredo, John Irazábal, Iraurgi, dan Hector Alejandro. Lalu tempat lahir kakek dan nenek dari ke-7 pemain itu dinyatakan berbeda. Sedangkan FAM mengklaim bahwa lokasi lahir mereka di wilayah Malaysia. Sedangkan berdasarkan dokumen FIFA tempat lahirnya tersebar di Spanyol, Argentina, Brasil hingga Belanda. Selain itu, FIFA menjatuhi denda 350.000 CHF atau setara 7,3 miliar untuk FAM yang dianggap bersalah dalam melakukan proses naturalisasi di luar regulasinya. FAM dan para pemain telah diinformasikan tentang ketentuan keputusan tersebut hari ini. Mereka memiliki waktu 10 hari untuk meminta penjelasan atas keputusan tersebut. Dan setelah pemberitahuan ini, para pihak memiliki waktu 21 hari untuk mengajukan banding di hadapan Pengadilan Arbitrase Olahraga. Demikian lanjutan keterangan FIFA tersebut. Ya, karena kejadian ini, kini beberapa fans dari Harimau Malaya pun ada yang mengaku malu hingga kecewa atas perbuatan dan kesalahan dari pihak federasinya. Selain itu, mereka juga kini seakan diolok-olok oleh beberapa netizen lain karena kejadian ini, di mana mereka dianggap sembarangan dalam memproses pemain, sehingga mendapatkan sanksi dari FIFA atas kesalahan dokumen naturalisasinya. Selain itu, ada pula yang kaget karena pemalsuan ke-7 pemain naturalisasi itu, namun tidak ke banet FIFA. Anjir, malsuin 7 pemain gak kena ban. Tulis sebuah akun di kolom komentar unggahan se-Asia Gol dengan emotikon tertawa. Selain suka mengklaim budaya, mereka juga suka klaim pemain bola. Komentar warganet lainnya dengan emotikon tertawa juga. Mengaku-ngaku padahal tidak ada hubungan darah. Komentar lainnya lagi.
Kehadiran supporter skuad Garuda yang tergabung di Garuda Qatar kini terus mencuri perhatian di tempat penyelenggaraan Piala Dunia U17 2025 ini setelah sebelumnya memberi kejutan kepada para pemain skuad Garuda dalam penyambutannya setiba di Qatar. Kemudian para supporter pun langsung menggelar parade di sana sebagai pertanda bahwa para supporter sudah siap untuk memberikan dukungan penuh ke timnas Indonesia U17. Mengetahui hal itu, Fadly Alberto pun semakin bergairah dengan keberadaan supporter timnya di Qatar untuk Piala Dunia U17 ini. Ya, timnas U17 tergabung bersama Brasil, Honduras dan juga Zambia U17 di turnamen yang berlangsung pada 3-27 November ini. Fadly menilai bahwa grup tersebut berisi tim kuat dengan pengalaman besar di level usia muda. Namun ia menjelaskan bahwa seluruh pemain timnya akan memberikan kemampuan yang terbaik. Mungkin yang pertama karena di grup kita juga tidak bisa dianggap enteng. Kita juga mendapatkan lawan yang sangat di atas kita, ujar Fadly. Apalagi kita juga baru memulai Piala Dunia di umur kita. Meskipun dulu kakak-kakak kita sudah pernah juga merasakan Piala Dunia, jelas sang pemain. Ya, di Piala Dunia 2023 yang lalu, skuad Garuda U17 gagal lolos dari penyisihan grup ketika menjadi tim tuan rumah. Sehingga di sini, Fadly menekankan pentingnya meraih hasil maksimal di pertandingan pembuka melawan Zambia U17 agar langkah lebihnya ringan. Ya, gagal di fase grup, tapi yang penting di pertandingan pertama, kita bisa mencuri 3 poin agar kedepannya pertandingan selanjutnya lebih mudah. Meskipun lawan kita Brasil U17 yang tidak bisa dianggap enteng, tutur Fadly Alberto. Ya, timnas Brasil U17 menjadi unggulan terkuat di grup hari Piala Dunia U17 ini. Fadly menyebutkan bahwa beberapa pemain lawan bahkan telah mencicipi pengalaman bermain di level timnas senior. Brasil sudah banyak pemain yang mungkin dari kaptennya juga sudah pernah bermain di tim senior atau yang lain, ungkap Fadly. Ya, Fadly pun juga menjelaskan bahwa timnas Indonesia U17 akan menampilkan permainan terbaik dan menjalankan taktik yang diberikan Nova Arianto untuk menghadapi ketiga lawan di grup ini. Tapi kita dengan sekuat tenaga dan kerja keras akan menjalankan apa yang diberikan oleh Coach Nova secara taktik untuk melawan Zambia U17, Brasil dan Honduras U17, ucap Fadly. Ya, timnas Indonesia akan lebih dulu melawan Zambia. Di luar lapangan, Fadly mengaku termotivasi dengan dukungan masyarakat Indonesia di Qatar. Ia menyebutkan bahwa kehadiran supporter memberikan semangat tambahan bagi para pemain tim berjuluk Garuda Muda itu. Ya, untuk saya dan tim senang sekali. Ya, karena sekarang kita di Qatar juga ada supporter. Nah, supporter itu tentunya membantu kita untuk lebih seperti diberi semangat dari luar lapangan. Di dalam lapangan membuat kita bermain lebih semangat karena kita didukung doa dari masyarakat, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia, kata Fadly. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.